saudara, tema kita adalah in time of trouble, pada waktu bahaya. Saudara, kenapa? Karena Tuhan ingin supaya saya menyiapkan sidang jemaat, dan dimanapun Anda mendengar firman ini, disiapkan oleh Tuhan, karena bahaya-bahaya yang akan datang, saudara, itu bukan sekedar pandemi COVID-19 dengan segala variannya. Dari varian awal adalah varian Alpha, kemudian Beta, yang Alpha itu setengah influenza biasa, kemudian Beta, dan kemudian saudara Gamma, kemudian masuk pada Delta yang dahsyat, saudara, yang begitu menghebohkan dunia. Saudara, Delta yang hebat itu sudah menjadi masa lalu. Hanya dalam waktu 2 bulan sudah menjadi masa lalu. Muncullah varian yang lebih daripada Delta, yaitu Kappa. Saudara. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Kappa ini sudah luar biasa dan sudah tidak ada yang bisa mencegahnya. Hanya konon, hanya diperkirakan vaksin-vaksinnya beredar di seluruh dunia saat ini mampu menanggulanginya. Kappa belum bisa ditanggulangi. Kappa itu huruf K pada abjad Greka. Kemudian muncul yang huruf L, lambda. Saudara. Dan sekarang inilah lambda. Bayangkan dari A, alfa. Saudara. Dan sekarang sudah pada L, lambda. Jadi saudara mesti tahu bahwa varian ataupun mutasi daripada genetika virus COVID-19 itu sudah luar biasa. Tetapi apa yang bakal terjadi lagi yang akan datang itu tak terbayangkan oleh kita orang, saudara. Kita tidak bisa bayangkan dalam bentuk apa mara bahaya akan datang dalam dunia ini. Saudara, kita tidak bisa membayangkan. Itu sebab sekarang Tuhan ingin supaya kita semua mempunyai perjanjian Allah, katakan perjanjian Allah, yang menjagai hidup saya. Sampai pada waktunya Tuhan, saya kembali ke rumahnya. Amin. Jadi saudara harus tahu gimana caranya kalau time of trouble, kalau masa bahaya datang dalam hidup kita. Dan saya akan menjelaskan trouble ini, bahaya ini datang dari mana saja. Ya saudara, dan ini penting sekali untuk kita ketahui. Mari kita akan membuka Alkitab kita lebih dahulu dalam Mazmur pasal yang ke-27, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal yang ke-27, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Di rumah saudara, tolong bersuara membacanya. Ya. 1, 2. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Katakan ini luar biasa. Katakan saya harus ada di dalam poin-poin ini. Maka hidup saya akan terselamatkan. Ya, saudara perhatikan pada 3 ayat ini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Nah, ini adalah latar belakangnya kalimat ini. Karena Daud telah dilepaskan dari mara bahaya. Daud telah dihindarkan dari musuh-musuhnya yang lebih kuat dari dia. Saudara, Daud dikejar-kejar oleh ayah mertuanya, yaitu Raja Saul, 4 bulan. Saudara, tinggal di hutan, di gunung-gunung, berpindah-pindah. Saudara, zaman dulu itu mudah dideteksi di mana kita berada. Angkatan perang itu, musuh itu ada di mana? Karena mereka membawa kuda. Kuda itu tidak bisa disuruh diam. Kuda itu akan meringkik. Ketika dia capek, ketika dia lapar, ketika dia haus. Nah, ketahuanlah tempat kita di mana. Ya, saudara. Itu sebab 4 bulan yang penuh dengan mara bahaya.
ketar-ketir dan deg-degan hati Daud bersama dengan para prajuritnya. Bayangin saudara, dia punya imunitas hancur, dia punya fisik juga, dia punya pikiran juga. Demikian juga para tentaranya, semua tidak ada dalam keadaan performa yang baik. Semua dalam performa yang jelek. Kondisi tubuh dan fisik dan pikiran yang jelek. 4 bulan dikejar oleh satu angkatan perang yang kuat dari satu negara terkuat pada waktu itu, yaitu Israel. Saudara, kita tidak bisa bayangkan kalau dia bisa bertahan 4 bulan, tidak ketangkap, tidak kebunuh. Itu adalah anugerah yang besar. Saudara, itu sebab di sini kita melihat dia menuliskan tentang waktu yang penuh dengan bahaya. Ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Pada waktu bahaya. Saudara. Nah, kalau saya dan saudara ingin diselamatkan, maka pada waktu bahaya kita sudah harus ada di dalam pondoknya. Ya saudara, pondoknya itu apa? Hubungan pribadi saudara di dalam rumah Allah. Berapa kali saya bilang masa pandemi ini, COVID-19 ini telah menjauhkan anak-anak Tuhan dari rumah Allah. Saudara, biasanya saya menekankan pada jemaat ini STKB seminggu 3 kali berbakti. Saudara, dengan adanya COVID-19 kita dikasih pray tinggal di rumah. Dan kita hanya melihat dari layar televisi kita, dari handphone kita, dari gadget kita, saudara. Dan kita dipisahkan dari rumah Allah. Saudara, ini bukan hal yang sepele, saudara. Ini bukan hal yang kecil. Ini mempunyai dampak. Saudara, ini mempunyai dampak. Itu sebab kita tahu bahwa ini sudah menjadi sesuatu yang kebiasaan. Sudah bukan gejala lagi, tetapi satu kebiasaan, tradisinya ya begitu. Tradisinya apa? Orang-orang Kristen, aku berbakti di rumah. Walaupun sudah diperbolehkan, sudah diizinkan 50% atau 30%. Saudara, aku lebih baik di rumah saja. Kalau di rumah aku cuma bisa pakai kaos oblong, ya. Aku kalau perlu ya tidak pakai baju, cuma tarsan-tarsanan saja dengan sandal jepit. Aku bisa mendengar firman, aku bisa melihat Pak Gembala berkhotbah. Itu sudah menjadi satu kebiasaan. Suatu kebiasaan, sudah bukan gejala. Tapi sesuatu lifestyle, satu gaya hidup yang baru. Minggu tidak usah kebaktian. Ya, saudara, tinggal di rumah. Bible study hari Rabu, tinggal di rumah. Saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa ini anak-anak Tuhan dijauhkan dari pondoknya Tuhan. Dari rumah Tuhan dipisahkan. Untuk apa? Untuk supaya menjadi seorang yang lemah. Yang tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kepadanya bila mana time of trouble comes into his or her house, life as well. Jadi itu memang sengaja dijauhkan dari Tuhan supaya kalau masa bahaya datang, celakalah semua, pada gelebakan semua, pada tergeletak semua. Ya, saudara, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 bagian B, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Pondoknya itu kemahnya. Ada tempat tersembunyi. Bagi siapa? Bagi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ada tempat yang umum, tapi ada tempat yang tersembunyi. Jadi di sini kita melihat Tuhan itu sangat spesial. Bila Anda spesial di mata Tuhan, Anda adalah orang-orang yang mengambil hati Tuhan. Maka Anda dan saya ada pada tempat persembunyiannya. Haleluya. Jadi kita melihat di sini bagaimana dengan mereka yang tidak menghargai pondok Tuhan atau kemahnya. Saudara, mereka ada di luar, tercecer di luar. Tapi mereka anak Tuhan. Tapi mereka tercecer di luar. Jadi saudara mesti tahu,
Untuk menjadi seorang anak Tuhan, dia harus memaksakan dirinya untuk berada di dalam rumah Allah terus-menerus. Masa pandemi ini sudah hampir berlalu. Dan sekarang sudah mulai diturunkan level PPKM-nya. Dan kita semakin bisa lebih bebas dalam bekerja, belajar, tatap muka. Mulai Senin yang akan datang, konon demikian pada beberapa daerah. Atau pada Senin kemarin sudah mulai juga. Nah saudara, sudah mulai normal kembali, tetapi dibayang-bayangi dengan bencana. Kalau saudara dan saya masih ada di luar, bertebaran di luar kemah Tuhan, ayo cepat masuk di dalam kemah Tuhan. Kalau saudara sudah ada di dalam kemah Tuhan, tidakkah saudara merindu untuk saudara disembunyikan pada sebuah tempat yang khusus, tempat persembunyian di dalam kemah Tuhan? Saudara, masih ada tempat lagi yang khusus. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa kita ini ada di dalam satu keadaan yang harus kita diamankan. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang bakal terjadi lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Saudara, itu sebab kalau saya dan saudara tidak mengawaskan diri kita, mewaspadai diri kita, aku harus selalu ada di dalam pondoknya Tuhan. Dan aku ada pada tempat persembunyian di dalam kemahnya. Saudara, di sini kita melihat Tuhan mengistimewakan. Tuhan menyelamatkan. Tapi dia mempunyai kekasih-kekasih yang istimewa. Siapakah kiranya dari antara kita ini yang ingin menjadi kekasih Tuhan dan istimewa? Angkat tangan saudara. Mari berdoa, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Tuhan Yesus, hamba mengerti saat ini keadaan dunia mendatang sangat-sangat menyedihkan, membahayakan. Tetapi jadikan hamba kekasih Tuhan yang sangat kau perhatikan. Hamba bukan sekedar di dalam rumah Tuhan, tetapi hamba menjadi kekasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan hamba seperti firman ini. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih engkau yang mau demikian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena engkau mau menjadikan kami sebagai biji mata Tuhan. Kekasih-Mu Tuhan. Pada masa-masa yang bahaya yang akan datang ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara, ayat yang mungkin saya tidak sempat menjelaskan berhubung waktu adalah ayat 6. Coba perhatikan di Alkitab saudara, ayat 6. Maka sekarang, kapan? Setelah para kekasih Tuhan masuk di dalam tempat persembunyian. Disembunyikan oleh Tuhan. Diselamatkan, diamankan. Itu ayat 4 bahaya. Ayat 5 dibawa. Ada jalan tempat tersembunyi. Ayat 6 ketika bahaya lewat. Ayat 6 kita akan baca satu kali lagi. 1, 2. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Ya, kita menyanyikan. Sekarang tegaklah kepalaku. Semua menyanyi. Hadapi. Angkat tangan saudara. Yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu. Bersorak bagi kebesaranmu. Bersorak. Bersorak bagi kebesaranmu. Para kekasih, inilah pendahuluan yang saya sampaikan. Dan marilah kita akan melihat lebih dahulu tentang bahaya. Saudara,
Ayat yang keempat, sekali lagi kita akan baca. 1, 2. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Luar biasa ya. Satu ayat dengan 3 makna yang dalam, ya saudara, yang saya bagi dengan 3 warna, ya saudara. Dan inilah yang Tuhan mau beri di dalam kehidupan kita, supaya kita ini nyadar Tuhan itu bukan Allah yang memaksa, meminta korban persembahan kita, entah korban pengembalian persepuluhan atau korban yang lain. Dia memaksa kita memakai waktu kita untuk melayani dia di dalam rumahnya, melayani dia keluar kepada orang-orang yang perlu didoakan di rumah mereka. Saudara, dia tidak memaksa dan merampas kebebasan kita untuk kita tidak terjun di dalam kesenangan dan kesenangan dosa dunia ini. Dia bukan Allah yang semacam itu. Dia menawarkan. Katakan, Tuhan menawarkan kepada saya sesuatu yang hebat dan dahsyat yang tidak ada di dalam dunia. Saya harus memilih itu. Saudara, jadi jangan menganggap Tuhan itu kejam. Buktinya apa? Saya dan Anda itu jatuh dalam dosa berapa kali? Dalam sehari aja, tolong dihitung. Apakah saudara dihukum oleh Tuhan? Kelihatannya tidak. Kalau kita sudah dihukum, kita tidak ada di sini. Saudara, Dia mengampuni kita. Masih diberi waktu. Kita ada waktu di mana kita dibikin sadar oleh Dia. Oh ya Tuhan, hamba mendekati kematian nih. Jadi hamba harus lebih berhati-hati. Saudara, Dia tidak langsung direct, langsung hukum. Saudara, tidak. Engkau masih sehat. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu Dia Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Amin. Saya mau tanya, ada satu tanda tanya besar. Kenapa ya aku tidak dihukum? Kenapa ya si atau si B atau si X tidak dihukum? Kejahatannya luar biasa. Tuhan menanti dia. Tuhan menanti saya. Tuhan menanti Anda. Supaya kita bertobat dan datang kepadanya. Supaya kita tidak benar-benar kena hukuman. Tetapi kalau Dia sudah menantikan saya dan menantikan saudara, namun kita tidak memperhatikan dan kita tidak merasa nyadar. Saudara, tidak bisa tidak. Allah itu adil. Allah itu benar. Bila mana tenggang waktu untuk kita sadar dan bertobat. Untuk orang, untuk keluarga, untuk famili kita, untuk diri kita, untuk bertobat, kita tidak pakai. Maka apa yang terjadi? Saudara, hukuman bisa terjadi dan datang dalam hidup kita. Itu sebab anak-anak Tuhan, marilah kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini dan berkata, Tuhan, tidak ada yang hamba harapkan di dalam dunia kecuali Engkau pribadi. Sembunyikan aku di dalam tempat persembunyianmu, di dalam kemah rumahmu. Ayat 5 dan ayat 6. Kita akan baca ayat 5. 1, 2. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Dengan sorak-sorai. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Jelas ya, 3 ayat ini dahsyat dan luar biasa. Mari kita akan masuk di dalamnya. Saudara-saudara, di sini saya menunjukkan seperti gambarannya rumah Allah atau kemah Tuhan, ya, di mana saya dan Anda harus ada. Jadi ketahuilah rahasia rumah Allah. Kenapa Daud menekankan, aku pada akhirnya aku diselamatkan oleh Tuhan. Gak jadi ketangkap, gak jadi dibunuh, saudara. Sebelumnya ketika dia belum masuk di dalam keluarga kerajaan,
Israel, belum menjadi menantu daripada Raja Saul, dia sudah mempunyai masa dan sejarah yang dahsyat. Dia diselamatkan oleh Tuhan ketika dia menghadapi seorang raksasa Filistin. Siapa namanya? Siapa? Apa artinya? Goliat. Dia pergi, dia melihat, wah memang benar gede ini. Tapi no problem, it's okay. Never mind. Ya, saudara, dia menghadapi, dia melihat sosoknya Goliat. Wow, tapi dia menetapkan hatinya. Saudara, Goliat berkata kepadanya, kamu anggap aku apa? Kamu datang kepadaku cuma bawa pengali-ali, katapil. Aku akan membunuh kamu dan aku akan kasih dagingmu kepada binatang-binatang buas. Saudara, apa jawab Daud? Ya, dia memberikan ancaman yang lebih 2 kali lipat, lebih dahsyat kepada raksasa ini. Aku datang dalam nama Tuhan. Aku tidak bawa apa-apa. Aku tidak bawa alat persenjataan. Dan aku akan membunuh kamu. Aku akan berikan dagingmu kepada unggas di udara. Dan kepada binatang-binatang buas di darat. Wow. Ini anak kecil. Sosoknya kecil semacam saya ini. Sementara Goliat itu besar sekali. Coba. Saudara. Setiap ancaman. Dia balas dengan ancaman. Itu anak Tuhan. Bukan menghadapi musuh saudara, saingan dagang saudara, toko sebelah, toko seberang. Engkau mengancam, tidak, bukan demikian. Tapi ancaman-ancaman mara bahaya. Katakan ancaman-ancaman mara bahaya. Saya tidak boleh takut. Saya harus berani hati. Karena saya mempunyai nama Yesus. Dan nama ini memberi kemenangan selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi ketahuilah. Apa rahasia dalam rumah Allah? Saudara. Jadi sebelum Daud mengalami pencarian oleh ayah mertuanya untuk dibunuh. Di pegunungan-pegunungan, di padang-padang, di hutan-hutan 4 bulan. Saudara bisa bayangkan 4 bulan. 4 kali 30 hari. 120 hari. Hatinya kayak apa? Fisiknya seperti apa? Orang-orang yang mengikuti dia semuanya menjadi tidak lagi dalam performa sebagai tentara. Semua lemes semua. Tetapi dia mempunyai sesuatu keistimewaan. Saudara, nah inilah yang kita akan pelajari. Dambaanmu diberikan dari dalam rumah Allah. Ya saudara. Apa sebab? Karena Daud berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan seumur hidupku. Coba. Dia tidak bilang ketika aku bahaya saja, aku mengharapkan aku bisa masuk dalam rumah Tuhan. Seumur hidup. Dia tidak mempunyai dan dia tidak memberi waktu sebagian buat Tuhan. Seringkali kita memberi waktu sebagian kepada Tuhan. Daud memberikan seumur hidup kepada Tuhan. Itu sebab kayak apa Tuhan tidak jatuh hati sama orang ini. Kayak apa Tuhan tidak belas kasihan sama orang ini. Itu sebab harapan dia, satu hal saja yang aku minta. Kalau aku masih hidup, aku mau ada di dalam rumah Tuhan. Coba, seumur hidup. Banyak orang ketika sakit, ketika dalam penderitaan, ketika ada masalah dengan saingannya, dengan musuhnya. Ancaman-ancaman, jalan buntu, kemustahilan. Saudara, banyak orang baru datang kepada Tuhan. Tidak salah sih. Mumpung belum terlambat, oke saja, tidak apa-apa. Pendeta akan mendoakan. Jemaat yang lain akan mendoakan, no problem. Saudara, tetapi tidak seumur hidup. Hanya ketika dia dalam susah saja. Ketika dia harus menangis, ketika dia harus bersembunyi di rumahnya sendiri atau bersembunyi di rumah familinya yang jauh. Saudara, baru dia datang kepada Tuhan. Daud seumur hidup dia mempunyai dambaan. Aku akan dapat apa saja
Bahkan apa yang dia tidak pikirkan, apa yang dia tidak pernah dengar, apa yang tidak timbul dalam hatinya, disediakan Tuhan bagi Daud. Apakah itu? Kalau dia sudah siap seumur hidup di dalam rumah Tuhan, Tuhan siapkan takhta kerajaan dan mahkota buat dia. Itu sebab kata seumur hidup ini, saudara, hasil produktif buah dari orang yang bisa punya komitmen seumur hidup kepada Tuhan Yesus adalah hasil yang dahsyat sekali. Yang di luar cara berpikir dia. Karena Allah yang memikirin dia. Allah yang memikirin Daud. Itu sebab saya tulis dambaanmu diberikan. Dari mana? Dari dalam rumah Allah. Dari mana? Dalam rumah Allah. Itu sebab Tuhan mau supaya Anda dan saya mengerti dambaanmu. Katakan, dambaan saya akan diberikan oleh Allah kepada saya ketika saya ada di dalam rumah Allah dan menghargai dia. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Yang kedua, ancaman kepadamu akan dibalaskan oleh Allah ketika engkau di dalam rumah Allah. Di luar sana Allah kirim bala tentara sorga membela engkau dan mengalahkan orang-orang oknum, kuasa, penguasa yang akan mengganggu dalam hidupmu. Tuhan akan kirim bala tentara Allah. Saya mau tanya, sementara itu Anda ada di mana? Rumah Allah. Ketika engkau ada dalam rumah Allah, dambaanmu diberikan. Ketika engkau ada dalam rumah Allah, persekutuan yang intim dengan Tuhan, Tuhan membasmi segala hambatan dalam hidupmu. Saudara, itu sebab orang begitu penting. Dari anak-anakku yang masih remaja dan muda, harapan saya itu cuma apa? Harapan saya cuma kalian harus berhasil. Saya tidak punya anak-anak kecil di sini, justru juga jauh, saudara. Jadi saya ingin anak-anakku yang masih muda dan remaja ini memperhatikan apa sih yang engkau cita-citakan. Itu tidak ada pada otakmu. Itu tidak bisa kau capai dengan otakmu dan intelektualitasmu dan IQ-mu yang bagus. Tidak, engkau tidak akan dapat. Anak-anakku, engkau hanya bisa dapat kalau engkau setia dan melayani rumah Allah saja. Lalu bagaimana dengan yang setengah umur, yang sudah berkeluarga, yang masih cukup muda tapi sudah berumah tangga? Sama. Engkau membutuhkan uang lebih banyak. Engkau membutuhkan lebih banyak lagi segala macam persiapan, cadangan dalam hidupmu. Karena engkau tidak sendirian lagi. Cari dan dapatkan semua dambaanmu engkau yang sudah berkeluarga di dalam rumah Allah. Jadi saudara harus tahu, rumah Allah ini membawa khasiat yang dahsyat dalam hidup saudara. Anak keturunan saudara, orang tua saudara. Jadi jangan biarkan dirimu ada di luar rumah Allah. Yang mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Yang terakhir, berkat dan kemuliaanmu itu turun dari rumah Allah. Sekarang saya mau tanya, siapa yang kroso, nyadar, tahu, paham, ngalamin nomor 3 ini? Beri tepuk tangan sama Tuhan.